Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Walaupun tempat itu terlihat begitu tenang dengan aktivitasnya yang berjalan seperti biasa, tetapi kata-kata yang King Ruo lontarkan di dalam aula istana sebelumnya benar-benar telah meresahkan para tetua tingkat tinggi. Di setiap kediaman elit para tetua tingkat tinggi, mereka terus membicarakan masalah itu dengan serius. Bahkan beberapa di antara mereka langsung menguji kebenaran kata-kata King Ruo itu dan menemukan bahwa segel yang ada di leher mereka adalah segel pengorbanan darah. Di tempat lain, sosok King Ruo dan rombongannya akhirnya tiba di kawasan puncak Dongyin. "Kalian kembalilah, aku ingin menemui wakil pemimpin," ucapnya sambil bergerak menuju kediaman Yin Jue. "Baik senior," lalu memisahkan diri. Sosoknya bergerak dengan cepat menuju istana yang sangat megah dari kediaman lainnya. Dalam waktu singkat, King Ruo akhirnya tiba di gerbang kediaman tersebut. "Senior," ucap beberapa prajurit yang berjaga menyambut kedatangannya dengan hormat. Dengan gaya Yin Han Fan yang angkuh dan tidak ramah pada semua orang, King Ruo terus bergerak melewati prajurit itu tanpa menanggapi sapaan mereka sedikitpun. "Saudara, bajingan ini benar-benar membuatku muak," ucap prajurit itu berbicara pada rombongannya melalui telepati. "Aku juga, jika saja dia bukan orang kepercayaan tetua Jue, aku mungkin sudah menantangnya dalam pertempuran hidup dan mati," ucap prajurit lain menanggapi, sambil menatap sosok King Ruo yang berlalu di hadapan mereka dengan sangat kesal. Di hadapan prajurit itu, King Ruo terus bergerak hingga memasuki aula istana. "Tetua," ucapnya menyapa sosok pria parubaya yang duduk di dalam aula istana dengan wajah masam. "Duduklah," ucapnya ketus, mempersilakan King Ruo duduk bersama beberapa pemuda lainnya yang juga akan melaporkan pekerjaan mereka. Setelah King Ruo menempati kursinya, Yin Jue lalu meminta mereka melaporkan pekerjaannya, hingga giliran King Ruo. "Sesuai perintah tetua, aku telah menempatkan Yin Gan di penjara paling akhir," ucap King Ruo melaporkan pekerjaannya dengan detail. "Baik, bajingan itu memang harus merasakan siksaan es abadi," ucapnya dengan kebencian yang dalam. Setelah King Ruo melaporkan pekerjaannya, satu persatu para pemuda itu melaporkan pekerjaan mereka dengan detail. "Tetua, kami telah melihat tindakan para tetua tingkat tinggi yang mencurigakan, namun mereka masih belum melakukan pergerakan yang berarti." "Baik, tetap awasi mereka," ucapnya dengan serius. Setelah menerima laporan pada pemuda tersebut, Yin Jue lalu membubarkan mereka. "Tetap melakukan pengawasan secara rahasia, dan kamu Han Fan, sebaiknya untuk beberapa waktu ini jangan melakukan pergerakan yang berarti, karena aku tidak ingin membuat kesan jika mereka sedang diawasi," ucap Yin Jue dengan serius. "Baik tetua," ucap King Ruo dengan hormat. Setelah berpamitan, para pelayan itu lalu meninggalkan ruangan itu, termasuk King Ruo yang juga pergi menuju kediamannya yang berada di dalam kawasan pasukan elit. Di depan pintu gerbang kediaman Yin Jue, beberapa prajurit yang berjaga itu kembali menyapa King Ruo. "Senior," ucapnya dengan hormat. "Hahaha, berpura-pura ramah. Aku tahu kalian pasti membicarakanku," ucap King Ruo dengan wajah yang tidak ramah sambil berlalu meninggalkan tempat itu dengan gayanya yang congkak, membuat para prajurit itu benar-benar naik pitam dan ingin menyerangnya. Dengan mengeraskan kepalan tangannya, prajurit itu hanya bisa berdiri menahan diri, menatap King Ruo yang terus berlalu dengan penuh kebencian. Uye, bajingan," mengumpat di dalam hati. Dari jauh, King Ruo yang terus bergerak meninggalkan tempat itu tersenyum-senyum santai. Di dalam aula kediaman Yin Jue, tiba-tiba seorang pemuda memasuki ruangan. "Tetua," ucapnya berlutut dengan hormat. "Duduklah," ucap Yin Jue dengan wajah datar,
membuat pemuda yang baru tiba itu merasa tidak nyaman. Gu Hin, bicaralah. Tetua, ini mengenai Tuan Muda Dilu, ucapnya dengan ragu. Ada apa dengan Dilu apakah ada masalah? Gu Hin menganggukkan kepalanya. Bicaralah. Dengan tatapan tajam. Tetua, Tuan Muda Dilu dan keempat prajurit yang bersamanya hilang, ucap Gu Hin dengan terbata. Hilang. Benar tetua. Sudah beberapa hari ini kami benar-benar tidak mendapat kabar darinya. Semula aku mengira Tuan Muda kembali ke klan, tetapi tidak ada yang melihatnya kembali. Di hadapan Gu Hin, wajah datar Yin Jue kini tampak memerah. Lalu kapan terakhir kamu melihatnya? 3 hari yang lalu tetua, sambil menjelaskan masalah itu dengan detail. Apakah ini ada hubungannya dengan Yuan Sui? Gu Hin menggelengkan kepalanya. Tetua, pemimpin kota Gulu itu bahkan tidak berani menyentuh para prajurit kita, namun aku curiga ini adalah ulah dari kubu selatan. Gu Hin berpendapat, Prang, gelas giok yang ada di tangannya hancur. Pergi dan lakukan penyelidikan. Tugas ini aku serahkan sepenuhnya padamu. Ucapnya dengan kemarahan menyala. Baik tetua. Lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah Gu Hin pergi, ruangan itu kembali menjadi hening. Belum selesai masalah pertama, kini muncul masalah lainnya. Ah, teriaknya kesal, lalu meninggalkan ruangan itu. Di tempat lain, King Ruo yang terus bergerak memasuki kawasan kediaman pasukan elit, lalu melangkahkan kakinya menuju kediaman Yin Rongyu. Pada saat King Ruo tiba di depan pintu gerbang kediamannya, tiba-tiba Yin Rongyu yang juga kembali dari tempat lain, tiba di tempat itu. Saudari, kebetulan sekali, ucap King Ruo dengan senyumnya yang ramah. Maksud saudara? Tanya Yin Rongyu dengan tatapan tidak suka. Saudari, ada hal yang ingin aku bicarakan, jawab King Ruo dengan santai. Maaf saudara, aku ingin beristirahat dan tidak ingin diganggu, ucapnya menolak kehadiran King Ruo dengan halus. King Ruo terdiam sesaat, lalu menatap gadis yang menjaga jarak dengannya itu dengan ramah. Ini tentang Yin Gan, tapi jika saudari tidak ingin membicarakannya, juga tidak masalah, ucap King Ruo dengan santai, membuat gadis itu menjadi bimbang. Setelah berpikir cukup lama, Yin Rongyu lalu menganggukkan kepalanya. Baik, ucapnya dengan suara merendah sambil membuka pintu gerbang, lalu membawa King Ruo memasuki kediamannya. Terima kasih, saudari, ucap King Ruo dengan ramah membuat Yin Rongyu tampak semakin risih. Sambil mengikuti gadis itu, King Ruo tersenyum kecil sambil menggelengkan kepalanya. Yin Hanfen ini ternyata sosok yang dibenci oleh banyak orang, batinnya. Di hadapan King Ruo, Yin Rongyu terus memimpin jalan, membawa sosok yang sangat dia benci itu memasuki kediamannya dengan perasaan dongkol. Jika saja ini tidak ada hubungannya dengan saudara Yin Gan, mungkin aku akan mengusir sosok tidak tahu malu ini. Batinnya dengan kesal. Saudara, silakan, ucapnya mempersilakan King Ruo duduk sambil menjaga jarak. Terima kasih saudari, ucap King Ruo dengan ramah, lalu menempati kursi yang tersedia. Di hadapan Yin Rongyu, King Ruo yang duduk santai itu lalu mengeluarkan minuman arak rumput kristal dari dalam cincin penyimpanannya. Saudara, ucapnya menatap King Ruo dengan tajam. Saudari, apakah ada yang salah? Minuman ini, ucapnya dengan serius. Ini adalah arak rumput kristal, yang diracik dengan buah apel emas, buah persik abadi dan kelopak bunga teratai merah. Selain untuk memulihkan kekuatan, juga dapat menawar racun, jawab King Ruo menjelaskan minuman yang ada di tangannya dengan detail, membuat Yin Rongyu terngagah. Tapi bagaimana saudara bisa tahu? Karena ini adalah minuman racikanku, jawab King Ruo santai, membuat tatapan takjub Yin Rongyu menjadi tatapan kebencian. Benar-benar tidak tahu malu, ucapnya tidak dapat menahan diri. Yin Hanfen, ternyata sosok ini sangat bermasalah, ucap King Ruo terkekeh membuat Yin Rongyu semakin kesal. Tindakan King Ruo yang dapat tertawa lepas itu membuat Yin Rongyu yang sudah tidak dapat menahan diri, tiba-tiba berdiri. Hanfen, jika tujuan kedatanganmu untuk menertawakanku,
silakan pergi. Teriaknya dengan kemarahan menyala. Nona, jangan salah paham. Aku bukanlah orang yang Nona maksud, ucap King Ruo sambil mengubah tampilan wajahnya. Membuat Yin Rongyu yang sudah berdiri itu langsung mengambil sikap siaga. Siapa kamu sebenarnya? Dengan tatapan tajam sambil mengedarkan kekuatan semiabadi tingkat 8 tahap dasar. Sus! King Ruo melepaskan segel cakram emas, lalu menyegel ruangan itu, membuat gadis itu semakin waspada. Nona, duduklah, ucap King Ruo sambil menuangkan arak rumput kristal pada gelas dan menyesapnya dengan tenang. Nona Yin Rongyu, aku King Ruo, ucapnya memperkenalkan diri sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. King Ruo, apakah Anda berasal dari klan Shen Guo Shi King? Dengan wajah penasaran, King Ruo menganggukkan kepalanya, membuat Yin Rongyu semakin keheranan. Nona, duduklah, ucap King Ruo sambil menuangkan minuman untuk gadis tersebut. Di hadapan King Ruo, Yin Rongyu yang masih berdiri dengan sikap waspada itu tampak sedang berpikir dengan keras. Memiliki 2 darah dewa kuno, orang ini benar-benar penyusup yang hebat. Selain itu, jika dia ingin melakukan hal yang buruk, dia pasti sudah melakukannya. Membatin, menatap sosok King Ruo yang tampak begitu santai. Setelah berpikir cukup lama, Yin Rongyu yang telah meyakinkan diri bahwa King Ruo adalah orang sosok yang baik, lalu duduk pada kursinya kembali. Nona, maaf sebelumnya. Aku tertawa karena sosok Yin Henfen yang aku tiru ternyata sangat dibenci oleh banyak orang. Ucap King Ruo menjelaskan, sambil tersenyum kecut. Tapi Tuan, siapa Anda sebenarnya? Lalu apa tujuan Anda kemari? Nona Yin Rongyu, untuk pertanyaan pertama, sudah aku jawab sebelumnya. Adapun tujuan kedatanganku kemari adalah untuk melepaskan segel yang ada pada leher Anda itu, jawab King Ruo dengan tenang. Maksud Tuan, Nona, aku sudah mengetahui hal itu, bahkan aku juga telah menikmati semua makanan yang Anda siapkan sebelumnya. Jawab King Ruo dengan tenang membuat Yin Rongyu hampir menyemburkan minuman dari mulutnya. Jadi sosok saudaraku sebelumnya. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu menggunakan tampilan Yin Gan dalam waktu yang cukup lama, lalu kembali menggunakan tampilan wajahnya, membuat wajah Yin Rongyu seperti membeku. Nona, ucap King Ruo membuyarkan lamunannya. Tuan, ucapnya tergagap menatap King Ruo dengan perasaan bingung. Bicaralah, ucap King Ruo dengan ramah. Tuan, lalu di mana saudaraku? Dengan tatapan penuh harap, Nona, saudara Anda baik-baik saja, jawab King Ruo dengan tenang. Lalu sosok Yin Henfen, dengan penasaran, ada di dalam penjara terlarang es hitam, mengganti sosok Yin Gan yang telah menjadi tawanan, jawab King Ruo dengan santai, membuat Yin Rongyu mulai menurunkan kewaspadaannya. Jika demikian lalu di mana saudaraku? Apakah Nona ingin bertemu dengannya? Tentu saja Tuan. Dengan penuh harap. Baik, langkah pertama adalah melepaskan segel terlarang itu, ucap King Ruo sambil membuat segel tangan. Baik Tuan, ucapnya dengan perasaan ragu, namun tiba-tiba Yin Rongyu mengingat kebersamaan bersama sosok King Ruo yang sebelumnya menyamar sebagai Yin Gan membuatnya sedikit tenang. Sus! Cakram emas selebar tangan orang dewasa muncul, lalu memecah diri menjadi ratusan cakram emas kecil lainnya. Tidak lama kemudian, swus, cakram emas itu membentuk susunan mantra formasi, lalu bergerak menuju leher Yin Rongyu. Nona, jangan melakukan perlawanan, biarkan segel ini bekerja, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Tuan Muda, dengan perasaan berdebar-debar, Yin Rongyu membiarkan segel mantra formasi emas itu bekerja pada lehernya. 5 menit kemudian, segel terlarang itu terlepas dari lehernya. Sus, segel terlarang yang terikat oleh segel cakram langit Ling itu, bergerak perlahan menuju ke kelingking kiri King Ruo. Tuan ini, dengan wajah panik, yang kini akhirnya mempercayai King Ruo. Nona tenanglah, aku sudah memikirkannya, ucap King Ruo dengan santai. Sus. Segel terlarang itu lalu terpasang pada kelingking kirinya, membentuk 2 garis berbeda dengan segel Yin Henfen yang sebelumnya juga berada di tempat yang sama.
Tuan muda, ada 2 segel. King Ruo menganggukkan kepalanya. Yang pertama adalah segel milik Yin Hanfen, ucap King Ruo dengan tenang. Setelah segel terlarang itu terpasang pada jari kelingkingnya, King Ruo lalu duduk kembali pada kursinya dan menyesap minumannya dengan santai. Terima kasih Tuan muda, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan senyumnya yang ramah. Dengan terlepasnya segel, itu berarti Nona tidak perlu takut lagi. Tapi Tuan, apakah ini tidak akan menjadi masalah? Dengan wajah serius, King Ruo menggelengkan kepalanya. Cara kerja segel terlarang ini sama halnya dengan lencana giok jiwa. Pemasang segel akan tahu jika orang-orang yang berada di bawah kendalinya telah tiada, ucap King Ruo menjelaskan keberadaan segel terlarang tersebut dengan panjang lebar. Terima kasih Tuan. Dengan sikapnya yang kini benar-benar ramah. Nona, aku perlu sedikit kekuatan darah Anda, apakah bisa? Tanya King Ruo dengan tenang. Bisa Tuan, jawabnya tanpa ragu, sambil mengeluarkan kekuatan darah, lalu memberikannya pada King Ruo. Terima kasih Nona. Sambil menerima setetes kekuatan darah gadis tersebut, sambil membuat mantra formasi segel emas. Segel emas teknik perubahan bintang terbentuk dan mengambang di mereka. Setelah segel emas itu terbentuk sempurna, King Ruo lalu meletakkan kekuatan darah Yin Rongyu pada inti segel itu, membuat Yin Rongyu begitu penasaran. Tiba-tiba Yin Rongyu dikejutkan dengan sosok pemuda yang tiba-tiba muncul di dalam ruangan itu, yang menatap-menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Tuan, ucapnya berlutut di hadapan King Ruo sambil memohon pengampunan. Apakah Nona mengenalnya? Tanya King Ruo. Yin Rongyu menganggukkan kepala, menatap sosok yang telah kehilangan kultivasi tersebut dengan tatapan kebencian. Dia adalah Wen Chan, salah satu pelindung Yin Bilu, cucu Yin Jue, ucapnya dengan kebencian yang mendalam. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu melepaskan segel emas yang berisi kekuatan darah Yin Rongyu pada sosok Wen Chan yang tampak ketakutan tersebut. Segel emas itu secara perlahan memasuki tubuhnya, membuat Yin Wen Chan yang telah kehilangan kultivasi itu meronta-ronta kesakitan. Tuan muda, apakah ini tidak menarik perhatian? Tanya Yin Rongyu dengan panik. Nona, aku telah menyegel kawasan ini jadi tidak perlu khawatir. Bahkan pertempuran semi abadi tingkat 8 seperti Anda tidak akan terdengar dari luar, ucap King Ruo menjelaskan. Baik Tuan. Di hadapan mereka, pemuda Yin Wen Chan yang meraung-raung kesakitan itu tiba-tiba berhenti, setelah bentuk tubuh dan wajahnya berubah menjadi sosok Yin Rongyu. Tuan muda, ini, ucap Yin Rongyu dengan ragu. Nona, dengan ini Anda sudah bisa meninggalkan puncak Dong Yin dengan aman, ucap King Ruo tersenyum santai, sambil memasang segel terlarang penghancur jiwa milik Yin Rongyu yang ada di jari kelingkingnya pada leher Yin Wen Chan. Ah, teriaknya sekali lagi meronta-ronta kesakitan, hingga akhirnya tenang kembali. Tuan, lepaskan aku Tuan. Dengan tatapan memohon, King Ruo menganggukkan kepalanya. Tapi dengan syarat, kamu tidak boleh pergi dari tempat ini. Dengan wajah serius. Baik Tuan. Dengan gembira. Tuan muda, apakah ini tidak berbahaya? Tanya Yin Rongyu berbicara pada King Ruo melalui telepati. Nona tidak perlu khawatir. Dia sekarang dalam pengawasanku, ucap King Ruo dengan santai. Baik Tuan muda, ucap Yin Rongyu, lalu meminta pemuda tersebut pergi dari dalam ruangan itu. Silakan menempati kamar yang ada di selatan, tetapi ingat, jangan pernah keluar dari kediaman ini, ucapnya dengan serius. Baik Nona Rongyu, ucapnya dengan gembira, lalu bergerak pergi. King Ruo menggelengkan kepala, sambil menatap sosok Yin Wen Chan yang tidak menyadari perubahan pada tubuhnya itu. Dengan tersenyum kecil, Tuan muda, apakah ada yang aneh? Nona, lihatlah. Dia bahkan tidak menyadari perubahan pada tubuhnya, ucap King Ruo yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Di hadapan King Ruo, Yin Rongyu yang ternyata sedang menahan tawanya, tiba-tiba tertawa terpingkal-pingkal, hingga membuat wajahnya memerah, terutama saat dirinya membayangkan reaksi Yin Wen Chan jika dia menyadari perubahan pada wajah dan tubuhnya.
Tuan muda, maaf, sambil menahan tawanya. King Ruo menggelengkan kepalanya, yang juga sedang meredakan tawanya. Nona, sesuai dengan janjiku sebelumnya, aku akan mempertemukan Nona dengan Yin Gan, tapi kita harus keluar dari tempat ini, ucap King Ruo dengan santai. Baik tuan muda, tapi Nona, untuk saat ini kita tidak bisa keluar dari tempat ini secara bersama-sama, ucap King Ruo dengan tatapan ragu. Baik tuan muda, aku mengerti, lalu apa yang harus aku lakukan? King Ruo mengganggukan kepalanya, lalu membuat segel tangan. Swoosh, cakram emas muncul, lalu membentuk bola emas besar yang memuat satu tubuh di dalamnya. Untuk sementara waktu, Nona dapat tinggal dan beristirahat di dalam bola segel emas ini, ucap King Ruo. Baik tuan muda, ucapnya tanpa ragu, lalu memasuki bola emas tersebut. Swoosh, sosoknya yang telah memasuki bola emas itu lalu tersegel di dalamnya. Setelah Yin Rongyu memasuki bola emas itu, King Ruo lalu memasukkannya ke dalam jiwa. Pada saat King Ruo akan beranjak meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba terdengar teriakan Wen Chan yang bergegas kembali. Swoosh! King Ruo bersembunyi di balik perisai ilusi, menahan tawa saat melihat kedatangan Yin Wen Chan yang begitu panik saat melihat tempat itu telah kosong. Rongyu, tuan! Ah! Teriaknya murka, lalu kembali meninggalkan tempat itu berusaha mencari keberadaan Yin Rongyu dan King Ruo. Di balik perisai ilusi, King Ruo hanya bisa menahan tawa lalu meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo pergi, suara teriakan Yin Wen Chan memanggil Yin Rongyu terus bergema, hingga sosoknya keluar dari dalam kediaman tersebut, mencoba keluar dan mencari pertolongan, namun pada saat dirinya akan mendekati kawasan pintu gerbang kediaman itu, tiba-tiba kekuatan segel yang ada di tubuhnya melempar sosoknya hingga kembali ke dalam ruangan. Ah, uye. Rintihnya kesakitan, saat tubuhnya baru menghantam dinding ruangan dan merusaknya. Ah, teriaknya murka. Di luar gerbang kediaman Yin Rongyu, King Ruo terus bergerak meninggalkan tempat itu dengan tenang, tanpa menghiraukan keberadaan Yin Wen Chan yang meradang seperti orang gila. Tidak lama kemudian, King Ruo akhirnya tiba di depan pintu gerbang kediaman Yin Hen Fen. Ada yang datang, batinnya saat melihat pintu gerbang itu telah dibuka. Dengan tenang King Ruo lalu memasuki halaman kediaman tersebut, yang langsung disambut oleh seorang pemuda yang sudah menunggunya di kursi taman. Saudara, ucap sosok tersebut dengan hormat. Saudara Guhin, maaf membuatmu menunggu, ucap King Ruo dengan ramah. Saudara, kebetulan aku lewat jadi aku ingin bertemu dengan saudara. Namun aku tidak menyangka jika saudara tidak ada di tempat, ucapnya dengan ramah. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu membawa Yin Guhin memasuki kediaman Yin Hen Fen tersebut. Mari saudara, ucapnya dengan ramah. Di dalam ruangan, silakan duduk saudara, ucap King Ruo dengan ramah, sambil mengeluarkan arak yang dia beli di restoran kota Gulu sebelumnya. Saudara, wajahmu tampak kusut. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya King Ruo sambil menuangkan minuman pada gelas dengan santai. Hais, ini benar-benar rumit, ucapnya pelan sambil meraih minuman yang telah King Ruo tuang untuknya, lalu menyesap minuman itu dengan perlahan. Bicaralah, ucap King Ruo sambil menyesap minumannya dengan santai. Ini mengenai Tuan Muda Dilu, ucapnya pelan. Apa yang terjadi dengan Tuan Muda Dilu? Tanya King Ruo berpura-pura. Tuan Muda dan rombongannya tiba-tiba menghilang di kota Gulu, ucapnya dengan serius. Lalu bagaimana dengan lencana giok jiwanya? Tanya King Ruo berpura-pura penasaran. Untuk saat ini lencana giok jiwanya masih bersinar, hanya saja aku benar-benar kehilangan jejaknya. Apakah saudara sudah melapor pada Tetua Jue? Yin Guhin menganggukkan kepalanya. Tetua Jue menyerahkan penyelidikan ini secara penuh padaku. Saudara mohon solusinya. Menatap King Ruo dengan serius. Ini benar-benar sulit, tapi apa solusi dari Tetua Jue? Tetua Jue ingin aku melakukan penyelidikan di kubu selatan, jawabnya pelan. Tapi atas dasar apa saudara dan Tetua Jue menyimpulkan hal seperti itu? Karena kami yakin bahwa ini adalah ulah kubu selatan, jawab Yin Guhin dengan serius.
King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin dengan hal itu. Dengan wajah serius. Mengapa bisa demikian? Tanya Yin Guhin dengan wajah serius. Namun belum sempat King Ruo menjawab pertanyaan Yin Guhin, tiba-tiba Yin Jue muncul di tempat itu. Tetua, ucap King Ruo dan Yin Guhin dengan hormat. Duduklah, ucapnya dengan wajah datar. Tetua, ucap King Ruo dengan cepat mempersilakan sosok itu menempati kursi yang tersedia. Han Fan, Guhin, apa yang sedang kalian bicarakan? Menatap King Ruo dan Yin Han Fan dengan tajam. Tetua, aku datang menemui saudara Han Fan untuk menanyakan solusi terkait penyelidikan Tuan Muda Dilu, jawab Yin Guhin dengan jujur. Benar tetua, ucap King Ruo menimpali. Yin Jue yang sebelumnya tampak kesal, tiba-tiba begitu tertarik dengan pembicaraan itu. Han Fan, apa pendapatmu? Menatap King Ruo dengan serius. Izin menjawab tetua. Sebelumnya saudara Guhin ini melakukan penyelidikan di Kubu Selatan. Aku rasa itu adalah langkah yang salah karena masalah ini tidak ada kaitannya dengan mereka. Mengapa bisa demikian? Tetua, dengan situasi mereka saat ini, apakah mungkin Kubu Selatan ingin membuat gara-gara? Yang perlu kita sadari adalah dampak dari kekacauan ini. Jika peperangan ini terjadi, siapa yang paling diuntungkan? Aku yakin ini adalah ulah pihak ketiga, jawab King Ruo dengan serius. Tetapi saudara, ucap Yin Guhin merasa kurang sependapat. Saudara, pertikaian di Gunung Langit Yin bukanlah rahasia lagi. Semua penduduk gerbang es hitam tahu mengenai masalah ini. Aku curiga kelompok ini memanfaatkan situasi dengan sengaja memperkeruh suasana. Bahkan sebelumnya aku juga telah menyelidiki daerah terluar dan kawasan Gunung Langit Yin kini telah dikuasai oleh klan Si, jawab King Ruo dengan serius, membuat Yin Guhin dan Yin Jue menganggukkan kepalanya. Ini sangat masuk akal. Aku juga sudah menyelidiki beberapa klan besar yang berada di bawah perlindungan kita, kini sudah berada di bawah perlindungan klan Si, ucap Yin Guhin dengan serius. Yin Jue menganggukkan kepalanya. Lalu bagaimana dengan klan Jin? King Ruo dan Yin Guhin menggelengkan kepalanya. Tetua, hingga saat ini aku belum pernah mendengar keterlibatan mereka, jawab King Ruo dengan serius. Benar tetua, ucap Yin Guhin menimpali. Yin Jue terdiam cukup lama, membuat tempat itu menjadi hening. Tetua, ucap King Ruo dengan ragu, memecah keheningan itu. Bicaralah, ucap Yin Jue dengan singkat. Apa pendapat tetua dengan para tetua tingkat tinggi, ucap King Ruo pelan. Yin Jue menganggukkan kepalanya. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga bisa menjadi dalang masalah ini. Guhin lakukan penyelidikan di kawasan luar, terutama klan Si, sedangkan kamu Han Fan, lakukan penyelidikan di Kubu Selatan, ucapnya dengan serius. Baik tetua, lalu bagaimana dengan para tetua tingkat tinggi? Tanya King Ruo dengan hormat. Aku yang akan mengurusi mereka, jawabnya dengan tatapan tajam. Baik tetua, ucap King Ruo dengan hormat lalu menanyakan tujuan awal kedatangan Yin Jue di tempat itu. Han Fan, aku baru saja mendapat laporan dari kera es penjaga, yang mengatakan bahwa Yin Gan kini sedang meregang nyawa, ucapnya dengan serius. Tapi tetua, bagaimana bisa? Dengan wajah terkejut heran. Itulah yang ingin aku tanyakan padamu. Dengan tatapan tajam, tetua, aku hanya melakukan semua yang Anda perintahkan. Aku bahkan menamparnya 1 kali, tidak lebih, lalu membalikan kerangkeng yang ditempatinya, jawab King Ruo dengan serius. Membuat tempat itu menjadi hening. Tiba-tiba King Ruo teringat pertikaian kecilnya dengan kera penjaga tersebut. Tetua, sebelumnya memang ada masalah kecil. Alasannya karena aku berada di dalam penjara cukup lama, tapi itu karena aku memeriksa tawanan lainnya, ucap King Ruo menceritakan masalah tersebut pada Yin Jue dengan detail. Baiklah, terima kasih laporannya, dan aku akan melakukan penyelidikan secara langsung, ucapnya dengan santai. Baik tetua. Setelah membicarakan banyak hal, Yin Jue lalu meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, Yin Guhin juga meninggalkan tempat itu. Saudara, aku pergi dulu, ucapnya dengan hormat. Baik saudara, berhati-hatilah,
mungkin aku juga akan bergerak menuju kubu selatan besok malam, ucap King Ruo dengan ramah. Baik saudara, ucapnya lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah Yin Jue dan Yin Guhin pergi, tempat itu lalu menjadi begitu hening. Semoga semua yang direncanakan berjalan dengan lancar, batinnya sambil menyegel ruangan itu. Di dalam ruangan yang telah tersegel itu, bola emas muncul, lalu secara perlahan menghilang, menampilkan sosok Yin Rongyu yang ada di dalamnya. Tuan muda, ucapnya menyapa King Ruo dengan hormat, sambil memperhatikan ruangan tempatnya berada. Nona Rongyu, saat ini kita berada di kediaman Yin Henfen, ucap King Ruo menjelaskan. Baik tuan muda, dengan hormat. Tiba-tiba, bola emas lainnya muncul di dalam ruangan itu, lalu secara perlahan menampilkan sosok pria parubaya yang langsung membuat Yin Rongyu ternganga. Tuan muda, ini, menatap King Ruo dengan ragu. Rongyu ini aku, ucap sosok itu menyapanya dengan ramah. Leluhur Xie, apakah ini, ucapnya ragu menatap Yin Xie yang tersenyum ramah padanya, lalu menatap King Ruo yang tersenyum padanya. Belum hilang keterkejutan Yin Rongyu, tiba-tiba muncul bola emas lainnya, lalu menampilkan sosok Yin Gan yang tersenyum ramah pada mereka berdua. Tuan muda, apakah ini benar saudaraku? Tanya Yin Rongyu menatap King Ruo dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Kalian berbicaralah, aku akan beristirahat untuk memulihkan diri, ucapnya dengan senyumnya yang ramah, lalu meninggalkan ruangan itu. Baik penguasa, ucap Yin Gan dengan hormat, membuat Yin Rongyu dan Yin Xie tampak begitu terkejut. Ini seperti ilusi, apakah ini nyata, ucap Yin Rongyu menatap kedua sosok yang ada di hadapannya dengan lekat. Saudari, ini aku Yin Gan, ucapnya dengan menahan haru. Saudara, ucapnya tanpa dapat menahan diri, memeluk Yin Gan dengan hangat sambil menyeka air matanya. Saudari, kita aman sekarang, ucapnya dengan lembut. Yin Rongyu menggunakan kepalanya, lalu melepaskan pelukannya, menghadap sosok Yin Xie yang tersenyum dengan hangat, berlutut bersama Yin Gan di hadapan Yin Xie. Leluhur, ucap mereka berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap Yin Xie dengan hangat. Terima kasih, leluhur. Saudara, ucapnya dengan ragu. Saudari, duduklah, aku akan menjelaskannya. Sambil meminta mereka menempati kursi yang tersedia dengan penuh kehangatan, sambil mengeluarkan minuman dari dalam cincin penyimpanannya. Apakah saudara menggunakan teknik terlarang Yin? Tanya Yin Rongyu menatap sosok Yin Gan yang kini memiliki kekuatan di tingkat 2 semi-abadi. Benar saudari, jawabnya tersenyum kecut, sambil memberikan minuman yang telah dituangkan pada Yin Xie dengan hormat, lalu memberikan pada Yin Rongyu. Terima kasih, ucap Yin Xie dengan tatapan hangat, lalu menyesap minuman tersebut. Ini benar-benar nikmat, ucapnya dengan gembira. Leluhur, saudari, mungkin merasa bingung dengan caraku yang memanggil Tuan Muda King Ruo, namun yang pasti leluhur dan saudari telah mengetahui kekuatan yang dimilikinya, terutama dengan teknik perubahan bintang. Teknik perubahan bintang, tanya Yin Rongyu dengan penasaran. Saudari, itu adalah teknik penyamaran yang hanya dimiliki oleh pewaris tunggal Kaisar Agung Selatan, jawab Yin Gan. Yin Gan, apakah maksudmu Sen Sandian Luo? Benar leluhur, penguasa muda King Ruo adalah pewaris tahta Kekaisaran Agung Selatan. Selain itu, dia juga memiliki latar belakang yang sangat mengerikan. Dari pihak ayah, penguasa muda adalah pemilik darah suci Sen Guoshi King. Dari leluhur agung King Kong, dari pihak ibu dia adalah putra pertama Sen Guoshi Ling Yun, yang merupakan putri tunggal patriark Sen Guoshi Ling Zong, ucapnya membuat Yin Rongyu dan Yin Xie ternganga. Lalu bagaimana dengan status penguasa muda, bukankah dewa kuno tidak memakai istilah itu? Tanya Yin Xie. Leluhur, penguasa muda King Ruo adalah murid dan sekaligus putra angkat Sen Sandian Luo Feng, jawab Yin Gan. Maksudmu penguasa agung Sen Sandian Luo Trah pertama yang telah dijatuhkan itu? Ucap Yin Xie dengan serius. Benar, namun perlu leluhur ketahui, bahkan pemilik darah petir terutama mereka yang berada di tingkat tinggi adalah abadi.
Apakah itu berarti penguasa agung Luo Feng masih hidup? Benar, dan penguasa muda King Ruo adalah murid tunggal dan sekaligus putra angkatnya. Benar-benar berasal dari latar belakang yang sangat mengerikan, ucap Yin Rongyu. Yin Gan menganggukkan kepalanya. Bahkan lebih dari itu, statusnya di kawasan kuno utara ini juga bukan main-main. Maksud saudara? Tanya Yin Rongyu dengan penasaran. Penguasa muda King Ruo adalah tuan muda hutan gelap, yang memiliki otoritas yang sama seperti yang abadi Shen Guo Shiqiong Mao Tian, jawab Yin Gan membuat Yin Rongyu dan Yin Xie hampir menjatuhkan rahangnya. Tapi bagaimana bisa? Tanya Yin Rongyu dengan heran. Ini adalah rahasia yang tidak diketahui oleh banyak orang. Shen Guo Shilingzong adalah murid dan putra angkat Shen Guo Shi Xiong Mao Tian, jawab Yin Gan. Penjelasan Yin Gan mengenai latar belakang King Ruo membuat Yin Xie dan Yin Rongyu bergidik ngeri. Tidak heran dia dapat memasuki tempat ini dengan mudah, tetapi bagaimana saudara bisa tahu mengenai hal ini dengan detail? Tanya Yin Rongyu. Yin Gan tersenyum kecut. Saudari, pada awalnya aku adalah tawanan penguasa muda, namun aku telah memutuskan diri untuk melayaninya. Maksud saudara? Saudari, aku adalah pelayan penguasa muda King Ruo, jawabnya dengan tegas. Yin Gan dan Yin Xie menganggukkan kepalanya. Apakah kedatangan tuan muda King Ruo ke tempat ini adalah ide saudara? Tanya Yin Rongyu. Yin Gan menggelengkan kepalanya. Tetapi ini semua saling berhubungan. Tujuan awal penguasa muda mendatangi klan Yin karena memenuhi janjinya pada Jin Sun dan keempat saudaranya. Selain itu, penguasa muda juga ingin membangun kekuatan klan Yin untuk menghancurkan trah kedua Shen Luo, jawabnya, membuat wajah Yin Xie tampak berubah. Yin Gan apakah maksudmu Jin Sun pelayan Yin Sa dan kedua saudaranya itu? Benar, tetapi leluhur tidak perlu khawatir, karena penguasa muda hanya menargetkan Yin Suo, jawab Yin Gan menjelaskan, namun masih belum mengubah raut Yin Xie yang masih tampak khawatir. Leluhur, jika penguasa muda memiliki dendam, lalu apakah mungkin dia ingin menyelamatkan leluhur dari dalam penjara? Yin Xie menganggukkan kepalanya. Leluhur, jika aku boleh tahu, bagaimana cara penguasa muda membawa leluhur dari dalam penjara? Tanya Yin Gan dengan serius. Tiba-tiba Yin Xie tersenyum-senyum kecil. Leluhur, apakah ada yang lucu? Tanya Yin Rongyu yang juga mulai tertawa kecil. Tetua, saudari, ucap Yin Gan dengan heran. Sebaiknya leluhur dulu, nanti aku juga akan menceritakan bagaimana penguasa muda melakukannya, ucap Yin Rongyu. Yin Xie menganggukkan kepalanya. Baiklah, ucapnya pelan. Lalu menceritakan dari awal bagaimana King Ruo menemuinya dengan menggunakan sosok Yin Henfen, hingga membuka segel rantai hitam yang mengikatnya di dalam ruangan penjara. Namun yang membuat Yin Xie begitu bersemangat adalah, saat King Ruo membuat Yin Dilu menggantikannya. Apakah maksud leluhur, Dilu cucu Jue itu? Tanya Yin Rongyu. Benar, dengan teknik perubahan bintang yang kamu jelaskan sebelumnya, Tuan muda King Ruo mengubah tampilan Dilu sama persis seperti diriku, mulai dari wajah, suara rambut dan tubuh yang sangat mirip denganku, jawab Yin Xie menjelaskan. Membuat Yin Rongyu tiba-tiba tertawa. Saudari, apakah ada yang lucu? Tanya Yin Gan dengan heran. Saudara, di kediamanku, Tuan muda King Ruo juga melakukan hal yang sama pada Weng Chan, ucap terkekeh. Maksudmu dia mengubah Weng Chan, ucap Yin Gan ragu. Benar saudara, ucap Yin Rongyu sambil menahan tawa, bahkan membuat Yin Xie sebelumnya yang tampak serius tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Di tempat lain, di dalam kamar utama kediaman Yin Henfen, King Ruo duduk dengan tenang, mengirim pesan jiwa Mao Tang yang ada di kota Gulu, untuk mengawasi pergerakan Yin Gu Hin dan menangkapnya, serta meminta pihak pasukan kota Gulu untuk segera melakukan pergerakan dengan membuat masalah di setiap kawasan yang dikuasai oleh klan Xi, untuk memancing kubu timur keluar dari kawasan puncak Dongyin. Semoga rencana ini tidak berubah lagi, batinnya yang dikejutkan dengan gelak tawa Yin Gan, Yin Rongyu dan Yin Xie. Sepertinya mereka sangat senang, ucapnya.
lalu menyegel tempat itu dan berkultivasi. Di dalam ruang tamu, Yin Gan, Yin Rongyu dan Yin Xie kembali melanjutkan perbincangan setelah gelak tawa mereka reda. Yin Gan, sebagai pelayan tuan muda King Ruo, bukankah menceritakan latar belakangnya adalah sesuatu yang melanggar aturan, ucap Yin Xie dengan wajah serius. Yin Gan menganggukkan kepalanya. Benar, ini adalah rahasia, tapi apakah leluhur akan menceritakan rahasia ini pada orang lain? Yin Xie menggelengkan kepalanya. Mendapat pertolongan dari penguasa muda King Ruo adalah budi yang tidak akan mampu kubalas. Lalu bagaimana bisa aku melakukan hal yang jahat seperti itu? Ucap Yin Xie dengan wajah serius. Leluhur benar, ucap Yin Rongyu menimpali. Itulah yang aku maksud, aku percaya pada leluhur dan saudari tidak akan menceritakan masalah ini pada orang lain. Selain itu, aku bahkan tidak akan berani berkata sepatah kata pun jika tanpa izinnya. Itu artinya penguasa muda telah percaya pada saudari dan tetua, ucap Yin Gan dengan serius, membuat Yin Rongyu dan Yi Xie terdiam. Ini adalah kehormatan yang luar biasa, ucap Yin Xie dengan wajah serius. Yin Gan menganggukkan kepalanya. Leluhur benar, aku bahkan juga tidak menyangka hal itu, termasuk diriku yang mendapat kehormatan itu. Maksud saudara? Tanya Yin Rongyu. Yin Gan tersenyum kecut. Saudari, pada awalnya aku adalah musuh dan tawanannya. Jika saudari berada di posisi penguasa muda, apakah saudari akan mempercayaiku? Itu adalah hal yang luar biasa. Kita yang ada di puncak Dong Yin dan puncak lainnya, yang merupakan sesama darah Yin saling membunuh satu dengan yang lainnya. Tetapi tuan muda King Ruo, dia bahkan berani mempercayai musuhnya, ucap Yin Rongyu dengan hormat. Selain itu, kita juga benar-benar mendapat kehormatan yang luar, karena penguasa muda bahkan bersedia membangun ulang kekuatan klan Yin, ucap Yin Gan dengan serius. Maksud saudara? Tanya Yin Rongyu. Apakah saudari ingat penjelasanku mengenai tujuan kedatangan penguasa muda ke Gunung Langit Yin ini sebelumnya? Membalas dendam kematian Yin Sa dan saudaranya, serta membangun kekuatan klan Yin untuk menghancur terah kedua Shen Luo, ucap Yin Rongyu. Yin Gan menganggukkan kepalanya. Mengenai masalah itu, penguasa muda sudah memutuskan untuk menjadikan leluhur sebagai pemimpin klan Yin selanjutnya, ucap Yin Gan dengan serius. Tapi bagaimana caranya? Tanya Yin Xie dengan wajah ragu. Leluhur, penguasa muda sudah memikirkan hal itu, jadi tenanglah, ucap Yin Gan membuat tempat itu menjadi hening. Yin Rongyu dan Yin Xie saling berpandangan, lalu menatap Yin Gan dengan serius. Saudara, apa ini serius? Tanya Yin Rongyu dengan penasaran. Saudari, penguasa muda adalah orang yang tidak pernah bercanda dengan kata-katanya. Segala sesuatu yang sudah direncanakannya, sudah dia pikirkan dengan penuh pertimbangan. Tapi bagaimana dengan Pangeran Zuo dan Pangeran Bei yang sudah berada di tingkat abadi, lalu bagaimana cara mengalahkan mereka? Tanya Yin Rongyu. Saudari, hal itu juga sudah dipikirkan oleh penguasa muda, namun secara garis besar. Penguasa muda akan bekerja sama dengan kubu selatan dan menjadikan leluhur sebagai pemimpin klan selanjutnya, jawab Yin Gan. Tapi kekuatan kubu timur bukanlah sesuatu yang dapat diremehkan, ucap Yin Xie. Leluhur, hal itu juga sudah ada di dalam perhitungan penguasa muda. Yang perlu leluhur lakukan saat ini adalah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, ucap Yin Gan. Baiklah, jawab Yin Xie dengan serius. Setelah membicarakan banyak hal di tempat itu, Yin Gan lalu meminta Yin Rongyu dan Yin Xie untuk beristirahat, sambil memberikan mereka masing-masing cincin penyimpanan yang berisi sumber daya tingkat tinggi yang diberikan secara khusus oleh King Ruo pada mereka. Saudari, leluhur, beristirahatlah. Besok malam penguasa muda akan membawa kita bergerak menuju kubu selatan. Baik, jawab Yin Rongyu dan Yin Xie bersamaan, lalu menuju ruangan kosong yang ada di dalam kediaman elit itu. Setelah Yin Rongyu dan Yin Xie pergi, Yin Gan lalu beristirahat sambil berjaga di tempat itu. Di tempat lain, Yin Rongyu meninggalkan ruang tamu kediaman Yin Henfen dengan gembira,
rencana besar King Ruo untuk membangun kekuatan klan Yin membuatnya bersemangat kembali. Terlebih lagi dengan sumber daya yang diberikan oleh Yin Gan sebelumnya, membuatnya sudah tidak sabar untuk memulihkan diri dan meningkatkan kekuatan. Semoga penguasa muda benar-benar dapat membantu memulihkan klan Yin dari kekacauan ini, ucap Yin Rongyu dengan penuh harap. Di tempat lain, Yin Xie juga meninggalkan ruangan itu dengan penuh semangat. Semoga ini bukan mimpi, tetapi perjuangan nyata, batinnya. Di tempat lain, Yin Jue terus bergerak memasuki penjara terlarang es hitam. Sus. Sosoknya bergerak memasuki lubang hitam raksasa tersebut, hingga bertemu dengan 5 kera es raksasa. Tetua, ucap pemimpin hewan penjaga itu menyambut kedatangannya dengan hormat. Mengenai laporan kalian sebelumnya, aku ingin melakukan pemeriksaan. Ucapnya menjelaskan tujuan kedatangannya. Baik tetua, lalu bergerak menuju penjara yang berada di dasar lubang. Dalam waktu singkat, sosok Yin Jue tiba di depan pintu penjara yang ditempati Yin Henfen. Dengan sigap kera es raksasa yang berada di sisinya membuka pintu penjara tersebut. Tetua, ucap Yin Henfen dengan tubuh babak belur dalam keadaan masih terbalik di dalam kerangkeng besi hitam. Oh, ternyata kamu juga bisa ramah. Ucapnya Yin Jue tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menatap kondisi Yin Henfen yang sangat menyedihkan itu dengan bahagia. Tetua, ini, kata-kata Yin Henfen tercekat saat dirinya akan menceritakan dirinya. Yin Gan, apakah kamu menyesal sekarang? Dengan tatapan tajam, memeriksa kondisi Yin Henfen yang ada di hadapannya dengan seksama. Sepertinya hanya luka fisik dan ini masih kurang, batinnya setelah memastikan kondisi Yin Gan yang masih mampu bertahan di tempat dingin yang menusuk jantung itu. Tetua, ucap Yin Henfen dengan suara tercekat. Sudahlah, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kalian pukuli dia 100 kali, namun tetap sisakan nyawanya. Berbicara pada kera penjaga. Tidak, teriak Yin Henfen panik. Baik tetua, ucap kera itu dengan gembira. Tidak, teriak Yin Henfen, saat melihat kera raksasa itu mengeluarkan tongkat es dan mendekati kerangkeng besi hitam yang ditempatinya. Di hadapannya, Yin Jue bahkan terlihat sangat senang, sambil berbincang-bincang dengan pemimpin kera. Sebelumnya, apa saja yang telah dilakukan oleh Henfen di tempat ini? Dari jejak auranya, Henfen juga mengunjungi tetua Xie. Tetua, jawab pemimpin kera itu. Yin Jue menganggukkan kepalanya. Aku juga sudah lama tidak mengunjunginya. Baik, aku akan memeriksa keadaannya. Lalu meninggalkan tempat itu. Buk, hantaman tongkat es mulai bergema, memenuhi ruangan yang disertai raungan keras Yin Henfen yang menangis menahan rasa sakit di tubuhnya. Di tempat lain, sosok Yin Jue tiba di depan pintu penjara yang ditempati Yin Dilu. Dengan langkah santai, sosoknya lalu memasuki ruangan penjara yang temaram tersebut. Kristal cahaya muncul, menerangi ruangan itu, menampakkan sosok Yin Dilu yang menatap kemunculannya dengan kegirangan. Dengan suara tercekat, plak, tamparan keras Yin Jue, mengejutkan Yin Dilu, membuatnya menangis kesal. Kamu sudah tidak memiliki hak untuk berbicara, apalagi untuk menangis. Jadi diamlah, ucap Yin Jue dengan tatapan dingin, membuat Yin Dilu semakin sedih. Teriaknya kesal, karena ditampar oleh orang yang sangat diharapkan kedatangannya. Xie, tingkahmu seperti anak kecil saja, ucap Yin Jue dengan kesal, lalu menamparkan sosok yang ada di hadapannya dengan keras. Duar tamparan keras itu meremukkan wajah Yin Dilu dan langsung menewaskannya. Bagaimana bisa, menatap sosok yang ada di hadapannya dengan bingung. Kera penjaga memasuki ruangan. Tetua, apakah ada yang salah? Menatap Yin Jue dengan heran. Lihatlah, aku hanya menamparnya tapi... Ucapnya ragu saat melihat sosok Yin Dilu yang disamarkan oleh King Ruo itu telah tewas dengan wajah remuk. Kera es raksasa yang juga begitu kebingungan tersebut lalu memeriksa sosok Yin Dilu yang benar-benar telah kehilangan nyawanya itu. Tetua,
dia benar-benar sudah mati, tapi ini sangat aneh, karena aku juga tidak menemukan hal yang mencurigakan. Apakah sebelumnya dia telah kehilangan kultivasi? Tanya kera penjaga itu dengan heran. Itu tidak mungkin, karena sebelumnya aku dengan jelas dapat merasakan kekuatannya, jawab Yin Jue dengan serius. Tiba-tiba cincin penyimpanannya bergetar. Tetua, ucap kera es itu mengejutkan lamunannya yang tiba-tiba terdiam dengan wajah pucat pasi. Oh tidak, ucapnya dengan wajah sedih. Tetua, apa yang terjadi? Tanya kera penjaga dengan penasaran. Diluer telah tewas, ucapnya pelan. Tetua, jika demikian kembalilah. Masalah di dalam ruangan ini serahkan pada kami, ucap kera penjaga itu dengan hormat. Baik, ucapnya lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Kediaman Yin Henfen. King Ruo yang sedang berkultivasi di dalam kamar pasukan elit puncak Dong Yin itu, tiba-tiba membuka matanya. Yin Dilu telah tewas, ucapnya dengan heran, lalu keluar dari dalam ruangan, menemui Yin Gan yang berjaga di dalam ruang tamu. Penguasa, ada apa? Tanya Yin Gan dengan heran, menatap King Ruo yang terlihat tergesa-gesa. Yin Gan, panggil Nona Rongyu dan Tetua Xie, ucapnya sambil duduk di dalam ruangan itu. Baik penguasa, lalu bergegas meninggalkan ruangan itu. Apakah ini ulah Yin Jue? King Ruo membatin heran. Tidak lama kemudian, Yin Gan kembali bersama Yin Rongyu dan Yin Xie. Penguasa, ucap Yin Gan dengan hormat. Nona Rongyu, Tetua Xie, maaf mengganggu istirahat kalian, karena kita akan segera pergi, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Tuan Muda, ucap mereka bersamaan dengan wajah heran. Penguasa, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Yin Gan sekali lagi. Yin Dilu telah tewas, dan aku tidak tahu siapa yang melakukannya, ucap King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa, membuat Yin Gan ternganga. Penguasa ini, dengan wajah serius, karena sebelumnya Yin Rongyu dan Yin Gan menceritakan mereka disegel oleh King Ruo di dalam bola emas. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan senyumnya yang ramah. Saudari, ucapnya tiba-tiba berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat, membuat Yin Rongyu dan Yin Xie kebingungan. Saudari, leluhur, lakukan saja. Berbicara melalui telepati dengan nada serius. Yin Gan, ini tidak perlu, ucap King Ruo dengan ramah. Yin Gan menggelengkan kepalanya dan terus meminta Yin Rongyu dan Yin Xie untuk berlutut di hadapan King Ruo. Saudari, leluhur, lakukan sekarang juga atau kita tidak akan bisa pergi, ucapnya berbicara melalui telepati dengan serius. Nona Rongyu, Tetua Xie, masuklah, kita harus pergi sekarang juga. Aku yakin sebentar lagi Yin Jue akan mendatangi tempat ini, ucap King Ruo dengan tenang. Penguasa ini tidak bisa. Sekalipun Yin Rongyu adalah saudariku dan Tetua Xie adalah leluhurku, jika mereka tidak memberi hormat, mereka sama sekali tidak. Yin Gan, ini adalah kehendakku, ucap King Ruo dengan wajah serius. Saudari, leluhur, ini adalah celah dimensi suci. Walaupun ini adalah keinginan penguasa muda, namun aku memaksa, ucap Yin Gan dengan serius, membuat Yin Rongyu dan Yin Xie begitu kebingungan. Di hadapan mereka, King Ruo hanya bisa menggelengkan kepalanya. Yin Gan, jika Yin Jue tiba di tempat ini, aku tidak akan bisa menolong kalian lagi, ucapnya dengan serius. Tapi penguasa, masuklah, ucap King Ruo dengan nada tegas yang dalam, membuat Yin Gan langsung berdiri. Saudari, leluhur, mari, ucapnya dengan wajah kecewa. Yin Rongyu dan Yin Xie yang benar-benar tidak mengetahui maksud Yin Gan sebelumnya, lalu bergerak mengikutinya. Sus, sosok mereka lenyap ke dalam dunia jiwa. Setelah Yin Gan dan rombongannya masuk ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu membersihkan jejak aura yang ditinggalkan oleh mereka yang ada di setiap ruangan yang ada di dalam kediaman tersebut. Setelah membersihkan semua jejak aura yang ada dan memastikan bahwa tempat itu benar-benar telah bersih, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak dengan kecepatan tinggi, melewati setiap segel mantra formasi perlindungan tingkat tinggi yang terpasang di setiap tempat yang ada di kawasan kediaman pasukan elit itu.
Setelah King Ruo pergi, 2 menit kemudian, Yin Jue tiba di tempat itu, namun menemukan kediaman tersebut telah kosong. Sepertinya dia sudah pergi, tapi ini aneh, ucapnya pelan yang merasa janggal atas tindakan King Ruo yang tiba-tiba pergi dari tempat itu. Yin Jue duduk di ruangan tamu itu, menatap langit-langit ruangan dengan pikiran yang sangat kacau. Kematian Xie dan Di Luer terjadi dalam waktu yang bersamaan. Apakah ini hanya kebetulan? Tapi itu tidak mungkin, batinnya lalu bergerak pergi untuk melakukan penyelidikan. Di dalam dunia jiwa, sus, Yin Gan, Yin Rongyu dan Yin Xie muncul di puncak gunung di wilayah selatan dunia jiwa. Yin Gan tempat apa ini? Tanya Yin Xie dengan penasaran. Leluhur, ini adalah dunia jiwa penguasa muda King Ruo, jawab Yin Gan, membuat Yin Xie dan Yin Rongyu ternganga. Yin Gan apakah kamu serius? Leluhur, apakah aku terlihat sedang bercanda? Jawab Yin Gan yang masih menunjukkan wajah kesalnya. Tempat yang hanya ada di dalam legenda. Ternyata tempat itu benar-benar ada, ucap Yin Xie dengan takjub. Maksud leluhur? Tanya Yin Rongyu dengan penasaran. Rongyu di dalam catatan kuno dikatakan bahwa dunia jiwa adalah tempat suci yang ada di dalam jiwa seseorang. Memiliki siklus kehidupan sama seperti dunia luar. Ada siang, ada malam dan bisa ditempati karena dunia itu benar-benar nyata, jawab Yin Xie menjelaskan, membuat gadis itu ternganga. Jadi saat ini kita benar-benar berada di dalam dunia jiwa itu. Menatap Yin Gan dengan wajah ragu. Benar, jawab Yin Gan. Yin Rongyu terdiam, teringat tindakan Yin Gan sebelumnya yang begitu ingin agar dirinya berlutut di hadapan King Ruo. Apakah karena ini saudara ingin aku berlutut sebelumnya? Yin Gan menganggukkan kepalanya. Saudari, dunia jiwa ini hanya dimasuki oleh mereka yang sangat dipercaya oleh penguasa muda, jika bukan sebagai pelayannya, maka sebagai tawanannya. Semua kehidupan di dalam dunia ini diatur oleh penguasa muda dengan ujung jarinya. Jadi kita di tempat ini tidak ubahnya seperti semut di hadapan gajah, ucap Yin Gan, membuat Yin Rongyu dan Yin Xie terdiam. Jadi saudara, apa yang harus kami lakukan? Tanya Yin Rongyu dengan wajah khawatir. Yin Gan tersenyum tenang. Saudari, penguasa muda telah mengizinkan kita memasuki tempat ini, itu artinya kita adalah. Kata-kata Yin Gan terhenti saat tiba-tiba langit puncak gunung itu bergetar. Sus, sosok Huo Mingzi, Huo Zaodao, Yuan Bai, Yuan Hei, Long Chen dan Long Yuwei dengan tubuh transformasinya yang melepaskan kekuatan puncaknya masing-masing, muncul di atas langit gunung itu dengan aura yang begitu mendominasi. Saudara, mereka, ucap Yin Rongyu dan Yin Xie dengan heran dan panik. Saudara Yin Gan, ucap Long Chen dengan nada yang dalam. Saudara, mereka adalah keluargaku, ucap Yin Gan dengan cepat, menatap Huo Mingzi dan Huo Zaodao yang bersiap menyerang. Mengenai hal ini kami tidak mendapat kabar dari penguasa, ucap Yuan Bai yang kini bahkan sudah mengeluarkan tongkat emasnya, membuat lutut Yin Rongyu dan Yin Xie bergetar. Saudara, penguasa sedang tergesa-gesa, jadi tidak sempat mengabari saudara dan yang lainnya, ucap Yin Gan mencoba menahan mereka. Saudara kami akan menunggu, tapi jika masih belum ada kabar dari penguasa, maka jangan salahkan kami, ucap Huo Mingzi dengan sikap yang begitu mendominasi, karena sudah menjadi kebiasaan mereka, jika King Ruo memasukkan orang lain tanpa kabar itu berarti yang memasuki dunia kecil itu adalah musuh. Baik saudara, ucap Yin Gan terbata. Di dunia luar, King Ruo yang meninggalkan puncak Dongyin, terus bergerak menuju puncak Zuyin, puncak utama Gunung Langit Yin yang merupakan kawasan netral bagi kedua kubu, sebelum bergerak menuju puncak Nanyin yang berada di puncak Gunung Selatan. Yin Gan dan rombongannya, King Ruo membatin, lalu mengabari Huo Zaodao dan Huo Mingzi mengenai kedatangan mereka di dalam dunia jiwa. Namun baru saja dirinya selesai mengabari Huo Zaodao, tiba-tiba aura kehidupan Yin Wenken yang dia samarkan di kediaman Yin Rongyu tiba-tiba lenyap, membuatnya mempercepat pergerakannya. Di dalam dunia jiwa,
Huo Mingzi dan rombongannya yang sedang menunggu kabar dari King Ruo, masih berada di atas langit, menatap Yin Xie dan Yin Rongyu dengan tenang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa penguasa sampai tidak mengabari kita mengenai hal ini? Ucap Long Chen berbicara pada rombongannya melalui telepati dengan heran. Itulah yang sedang aku pikirkan. Apakah situasi di luar benar-benar sangat genting? Long Yuwei menimpali. Tapi siapa mereka? Apakah dia Nona Yin Rongyu dan leluhur Xie itu? Tanya Huo Mingzi berbicara dengan rombongannya, karena dalam pertemuan singkat di kediaman Yin Rongyu sebelumnya, King Ruo membahas kedua nama itu. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Huo Zoudao dan Huo Mingzi menerima pesan jiwa dari King Ruo yang diminta mereka untuk tidak menyerang Yin Gan dan rombongannya, sambil menjelaskan sosok Yin Rongyu dan Yin Xie dengan detail. Saudara, sudah ada kabar dari penguasa. Untuk sementara waktu, saudara Yin Gan tetap bersama mereka dan menemaninya di tempat ini, ucap Huo Zoudao. Baiklah, jawab Long Yuwei dan rombongannya. Saudara Yin Gan, kami pergi dulu. Nona Rongyu, leluhur Yin Xie, maaf atas ketidaknyamanannya, ucap Long Chen lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Sus, sosok mereka lenyap dari pandangan Yin Gan dan rombongannya. Saudara Yin Gan, aku pergi dulu. Nona Yin Rongyu, leluhur Yin Xie, jika perlu sesuatu minta saja pada saudara Yin Gan, ucap Huo Zoudao dengan ramah. Baik saudara, terima kasih, ucap Yin Gan dengan gembira. Baik, aku pergi dulu. Setelah berkata-kata, Huo Zoudao lalu meninggalkan tempat itu. Akhirnya, saudari, leluhur, kita sudah aman, ucap Yin Gan yang akhirnya dapat bernapas lega, menatap Yin Xie dan Yin Rongyu yang masih terdiam. Ini sangat mengerikan, ucap Yin Rongyu yang tersadar dari ketakutannya. Saudari, mereka memang seperti itu, ganas dan tanpa ampun pada musuh, namun sebenarnya mereka sangat baik dan sangat tulus. Beruntung saudara Huo Zoudao mampu bersikap bijaksana, ucap Yin Gan menjelaskan sosok kilin api ungu itu dengan hormat. Yin Gan apa yang harus kita lakukan? Tanya Yin Xie. Leluhur, untuk sementara waktu, kita akan beristirahat di tempat ini, ucap Yin Gan sambil membawa mereka menuju pohon persik raksasa yang berada 9 meter dari tempat mereka, lalu beristirahat di bawahnya. Di dunia luar, 1 jam kemudian, sosok King Ruo yang menyamar menggunakan tampilan Yin Henfen, tiba di puncak Zuyin. Namun belum sempat dirinya bergerak mencari tempat untuk beristirahat, tiba-tiba seorang gadis memanggilnya. Saudara Henfen, ucap gadis itu memanggil namanya, membuat King Ruo yang hendak segera pergi itu menghentikan langkahnya, sambil mencari sumber suara tersebut. Saudari Sangtao, ucap King Ruo menyapa gadis tersebut yang bergerak menghampirinya dengan tergesa-gesa. Saudari, apakah telah terjadi sesuatu? Tanya King Ruo dengan raut wajah heran. Saudara Henfen, aku baru saja menerima kabar bahwa tuan muda di Lu tewas, jawabnya dengan wajah serius. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya King Ruo dengan wajah cemas. Saudara, aku juga tidak tahu. Namun tetua Jue ingin bertemu dengan saudara. Dengan wajah serius, saudari, aku sedang dalam misi, apakah aku harus kembali? Tanya King Ruo dengan wajah penasaran. Tidak perlu kembali, tetua Jue akan datang kemari, jawabnya, sambil membawa King Ruo meninggalkan tempat itu. Baik, jawab King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu mengikuti gadis tersebut. Sambil mengikuti gadis tersebut, King Ruo juga memeriksa setiap tempat yang dilewatinya. Ternyata puncak utama benar-benar tempat yang luar biasa, batinnya, merasakan kekuatan es yang ternyata menenangkan, yang begitu berbeda dari puncak Dongyin. Selain itu, pemandangan yang luar biasa dengan bangunan istana mewah yang berbalut pilar-pilar es dan emas membuat tempat itu begitu luar biasa. Setelah terus bergerak, King Ruo akhirnya dapat melihat sebuah istana dengan pilar-pilar es hitam raksasa, berdiri dengan megah di atas gunung batu mengambang lainnya di antara bangunan raksasa yang ada di puncak utama tersebut. Istana gerbang es hitam,
batinnya saat merasakan ledakan kekuatan gelap dan kekuatan es yang begitu luar biasa yang sesekali menyapu kawasan tersebut. Setelah melewati kawasan istana, para tetua tingkat rendah, mereka terus bergerak memasuki kawasan istana yang lebih megah lainnya yang merupakan kawasan elit kediaman para tetua tingkat tinggi. Saudara, mari. Sambil membawa King Ruo memasuki halaman kediaman berbenteng, membuat King Ruo begitu heran. Saudari, ucap King Ruo yang mengetahui bahwa kediaman yang mereka masuki itu adalah milik tetua agung klan Yin, Yin Lao Meide. Saudara, tetua Jue meminta kita untuk menunggu di tempat ini, ucap Yin Sangtao menjelaskan. Baiklah, ucap King Ruo yang mulai merasa tidak nyaman, memasuki tempat itu. Tidak lama kemudian mereka akhirnya memasuki aula utama kediaman tersebut, yang tidak ubahnya seperti istana puncak Dongyin. Benar-benar tempat yang sangat mewah, batinnya. Saudara, ucapnya mempersilakan King Ruo menempati kursi yang berada di tingkat paling bawah. Terima kasih saudari. Sambil menempati kursi tersebut dengan tenang. Tidak lama kemudian seorang pelayan memasuki ruangan, lalu melayani King Ruo dan Yin Sangtao dengan hormat. Saudari, apakah tetua agung tidak ada di tempat? Tanya King Ruo dengan heran, memulai perbincangan santai mereka sambil menikmati minumannya dengan tenang. Benar, jawab Yin Sangtao sambil menganggukkan kepalanya. Saudari, aku begitu penasaran dengan apa yang ingin tetua Jue bicarakan, ucap King Ruo. Saudara, mengenai hal itu aku juga tidak tahu. Tetua Jue hanya meminta kami yang berada di puncak Suyin untuk menahan saudara sebentar, ucap Yin Sangtao menanggapi. King Ruo menganggukkan kepalanya. Apakah mereka akan menyelidikiku? Batinnya. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang santai, tiba-tiba langit kediaman tetua agung itu bergetar. Sus, sus. Sosok Yin Jue bersama seorang pria paruh baya muncul di ruangan itu. Tetua agung, Tetua Jue, ucap King Ruo dan Yin Sangtao sambil berlutut dengan hormat. Nada tegas, yang terlihat sedang menyembunyikan kemarahannya, menatap King Ruo yang ada di hadapannya dengan tajam. Sangtao, ucap Yin Jue, menatap gadis tersebut dengan penuh arti. Baik tetua, ucap gadis itu dengan hormat, lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah Yin Sangtao pergi, Yin Jue lalu menyegel ruangan itu, membuat King Ruo semakin penasaran. Setelah ruangan itu tersegel, Yin Lao Weida yang sebelumnya tampak tenang tiba-tiba melepaskan pukulannya. Sus! Serangan tapak hitam muncul, melesat ke arah King Ruo dengan cepat. Jarak yang begitu dekat tersebut membuat King Ruo tidak memiliki persiapan sedikit pun dan hanya bisa menyilangkan tangan di dadanya. Duar, serangan tapak itu menghantam tubuhnya, melempar sosoknya hingga menghantam dinding ruangan yang telah tersegel tersebut. Ah, uye. King Ruo pura-pura terluka, dengan memuntahkan darah segar. Tetua, ucap King Ruo ingin berbicara, tetapi sosok Yin Lao Weida tiba-tiba muncul di hadapannya, sambil melepaskan pukulan susulan. Duar, serangan tapak itu kembali melempar tubuh King Ruo, hingga menghantam pilar emas istana dan menggetarkan perisai perlindungan yang menyegel ruangan itu. Tetua, ucap King Ruo terbata. Dengan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Jangan berpura-pura, ucapnya sambil mencengkram leher King Ruo, siapa kamu sebenarnya? Dengan tatapan tajam, sambil mengeratkan cengkeramannya. Tetua, ucap King Ruo dengan tercekat, mencoba berbicara dengan wajah yang kini telah memerah. Tetua, ucap King Ruo berpura-pura kehilangan napasnya. Saudara, ucap Yin Jue pelan. Dengan tatapan kesal, Yin Lao Weida lalu melempar King Ruo di hadapan Yin Jue. Brak, tubuhnya menghantam meja yang ada di hadapan Yin Jue dan menghancurkannya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.